ini dengan keadaan sehat, walafiat, dan semoga nanti rapat hari ini itu atau sosialisasi hari ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Bapak dan Ibu, sebelum acara ini dipaparkan terkait dengan FGD, mari kita buka rapat ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, monggo Bapak Wahyu bisa dipaparkan terkait dengan paparan FGD untuk pembimbingan lapangan. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Irma, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu DPL. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen. Moga-moga udah tampil. Sampun ya, udah muncul ya? Sampun, Pak. Udah. Oke, bentar, ini malah di laptop saya. Oke, belum muncul di laptop saya. Oke, ampun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita malam ini berdiskusi untuk konteks ke pembimbingan KKN. Jadi KKN kita itu sebetulnya KKN tematik nih, mulai tahun-tahun sebelumnya itu karena kita sudah punya tema-tema khusus nih. Cuman ini perlu saya sampaikan ada beberapa sedikit perubahan dan ada beberapa perbedaan dengan KKN tahun sebelumnya. Sehingga monggo dicermati. Kemudian ini saya arahkan ke FGD, jadi bukan sosialisasi tapi FGD, karena nanti diharapkan juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu berdasarkan pengalaman tahun kemarin untuk bagaimana perbaikan kita ke depan, terutama untuk bagaimana pembimbingan di tahun 2023 ini. Latar belakangnya bahwa KKN ini kan kita dalam rangka komponen standar ya, standar penyelenggaraan perguruan tinggi. Terus kemudian berkait dengan kebijakan Pak Menteri tentang MBKM, maka KKN ini juga kita arahkan untuk dalam rangka implementasi MBKM, terutama pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar prodi, di luar kampus dengan rekognisi maksimal setara 20 SKS. Nah, asumsinya kan sebagaimana pada umumnya KKN kan kita berupaya untuk mendekatkan mahasiswa dengan realitas sosial, realitas dunia kerja, realitas dunia industri, dan realitas yang ada di masyarakat. Kemudian juga kaitan dengan link and match dengan dunia industri, dunia kerja. Terus kemudian KKN ini konsepnya kan kita karena nanti sebagian ada yang kaitan MBKM, jadi kita ada dua KKN-nya, reguler sama MBKM, sehingga yang MBKM nanti kita arahkan sebenarnya bagaimana belajar dengan bekerja, ya, atau belajar sambil bekerja, gitu. Nah, kemudian terutama yang ada di kampus 1 dan kampus 2 yang ada di Surabaya, itu kan KKN ini juga dalam rangka untuk mendukung kaitannya dengan IKU juga, kerjasama implementasi mahasiswa dalam kaitan kerjasama dengan pihak lain, ya. Terutama ini kalau kita kan kerjasama dengan Pemkot dan kerjasama dengan PT Astra wilayah koordinasi wilayah Surabaya, terutama dalam kaitan untuk pelaksanaan pembinaan pengabdian masyarakat kita dilingkan dengan pembinaan kaitan kampung berseri Astra, dalam hal ini Kampung Semanggi, gitu kan. Jadi kita nanti arahnya sebetulnya ini KKN ini tematik berbasiskan proyek lapangan baik yang MBKM maupun yang reguler, gitu ya. Jadi kita berpijak pada tema-tema tertentu, kemudian intervensinya itu di lapangan kepada kelompok sasaran dengan proyek-proyek
yang dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, latarnya bahwa ini saya mengingatkan saja sebagaimana hal-hal tahun sebelumnya. Jadi KKN ini berkait dengan EFSD, jadi Education for Sustainability Development, ini memang menjadi standar di KKN. Nah, kemudian intervensinya itu terpadu, terintegrasi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah kelompok sasaran secara komprehensif. Jadi pijakannya nanti adalah masalah yang ada di lapangan, masalah yang ada di kelompok sasaran. Kemudian ini penyelesaiannya lintas disiplin ilmu, setidaknya terdiri dari 2 bidang keilmuan, itu minimal. Jadi nanti ketepatan ini ada satu kelompok yang KKN reguler yang anggotanya hanya 2 disiplin ilmu, hanya 2 disiplin ilmu. Bapak Ibu, oke. Ini tidak mau pindah ini slide-nya. Nah, program KKN kita ada 2, yang satu yang reguler. Yang reguler ini pelaksanaan proyeknya dengan bobot pembelajaran hanya 2 SKS. Jadi hanya 2 SKS pada mata kuliah KKN. Sedangkan yang MBKM itu nanti pelaksanaannya proyek lapangan itu terintegrasi dengan pembelajaran mata kuliah yang direkognisi oleh program studi. Besarannya maksimal 12 SKS. Cuman dalam prakteknya nanti antar prodi besaran rekognisinya variasi, jadi tidak sama. Ada yang 12, ada yang 15. Nah, nanti Bapak Ibu monggo dicek nanti di kelompok bimbingannya masing-masing, karena mereka kemarin selama masa belum terbentuknya DPL ini LPPM sudah mengarahkan mereka untuk mengajukan desain proyek dan permohonan untuk rekognisi mata kuliah. Nah, yang reguler itu kita arahkan sama dengan tahun-tahun kemarin, muatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Kalau tahun kemarin itu lebih spesifik kita arahkan pasca COVID. Kalau ini secara umum ya, kita arahkan umum untuk dalam rangka mendukung meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kita arahkan ke sana. Dan ini sehingga nantinya proyeknya bisa lebih anak-anak bisa lebih leluasa untuk mengembangkan proyek. Kemudian intervensinya itu membantu menyelesaikan masalah kelompok sasaran. Kita harapkan minimal 3, gitu kan? Kita harapkan minimal 3. Termasuk yang MBKN pun rata-rata mereka minimal 3 kegiatan, gitu ya. Jadi 3 permasalahan. Nah, durasi waktunya kita rencanakan kalau yang reguler ini nanti mulai pertengahan Juni, berakhirnya nanti di akhir Juli. Jadi 1,5 sampai 2 bulan rencananya begitu. Kalau yang MBKM itu kita kembangkan program-programnya. Itu ada 2. Yang satu ada yang program yang kita kembangkan sendiri, kemudian ada kelompok mahasiswa yang merupakan tim direkrut oleh dosen untuk menjadi tim pelaksananya pengabdian masyarakat dosen. Jadi ada dua kelompok. Pengelompokannya, pemisahannya hanya yang satu gitu ya. Jadi ini tidak kita pisahkan secara separatis, secara saklek gitu ya. Hanya ada ya beberapa kelompok itu ikut apasnya dosen, kemudian yang tidak ikut apas dosen mereka mengembangkan program-programnya secara mandiri berdasarkan tema-tema yang kita tawarkan begitu. Nah, yang tema yang kita tawarkan itu ada 5.
membangun desa, ekonomi desa, kewirausahaan, kemanusiaan tanggap bencana, kemudian kampus mengajar, dan proyek bebas. Ketepatan tidak ada yang mengembangkan proyek bebas, mahasiswa tidak ada yang mengembangkan asistensi mengajar, tidak ada yang mengembangkan proyek kemanusiaan. Jadi rata-rata lebih mengarah ke membangun desa dan ekonomi desa. Nah, kemudian subtemanya rata-rata hampir sama, jadi pengembangan ekonomi desa, sebenarnya subnya, jadi pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata desa. Jadi ketepatan di desa-desa lokasi yang dipilih anak-anak, jadi mereka memilih lokasi sendiri, itu ada potensi banyak telaga-telaga yang mangkrak. Nah, mereka pengennya merevitalisasi telaga-telaga itu untuk menjadi wisata alternatif di desa yang bersangkutan. Cuman perbedaannya dengan yang membangun desa, jadi kalau ekonomi desa itu lebih pure murni arahnya nanti ke pengembangan ekonomi. Kalau yang membangun desa itu selain ke konteks pengembangan ekonomi ada kaitan dengan pengembangan kapabilitas kelembagaan pemerintah desa. Kaitannya ke sana. Jadi nanti memang ada beberapa kelompok mahasiswa yang mengarah ke pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa, baik dalam konteks kinerja maupun ke konteks pelayanan publiknya. Tapi tetap semuanya bertumpu pada pengembangan wisata desa, arahnya ke sana. Jadi kurang lebihnya kegiatannya antar kelompok itu hampir sama. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu monggo dicermati begitu ya, terutama yang MBKM mohon dicermati. Kalau yang reguler ini tidak ada gitu ya. Jadi berkaitan rekognisinya mahasiswa ya. Kalau standarnya itu memang maksimal 20 SKS per semester, kemudian 5 SKS per kegiatan. Sehingga per proyek itu minimal 1 kegiatan, maksimal 4. Tapi rata-rata kenyataannya mahasiswa itu proyeknya dalam proyek itu ada 3 dan 4 kegiatan itu. 3 sampai 4 kegiatan. Nah, jumlahnya variasi. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan jumlah kegiatannya ada antara 3 sampai 4. Kalau rekognisinya variasi antar prodi. Ya, jadi tidak sama karena itu kebijakan dari masing-masing ketua program studi. Kemudian nanti durasi pelaksanaannya lebih panjang, itu bisa jadi nanti normalnya 3 sampai 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Tapi nanti di kita mungkin kita upayakan sampai akhir Agustus sudah selesai. Jadi tidak sampai 3 bulan sudah selesai. Sehingga proses pembelajaran mahasiswa itu menjadi lebih mampat. Nah, berkaitan itu tugasnya DPL, nanti mohon Bapak Ibu bisa memberikan pembekalan teknis di lapangan untuk kegiatan lapangan dengan asumsi dari pengalaman Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu kami asumsikan Bapak Ibu sudah bisa mengarahkan dari pengalaman-pengalaman itu karena sebetulnya praktis tindakan yang diberikan mahasiswa itu tidak jauh berbeda dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dosen. Nah, kemudian nanti saya juga mohon Bapak Ibu memberikan pembimbingan, pendampingan, mulai penyusunan program kerja sampai penyusunan laporan. Nah, berkait dengan pendampingan penyusunan program kerja, Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu perhatikan mahasiswa dalam menyusun program kerja. Karena banyak mahasiswa itu yang dalam menyusun program kerja itu tidak mencerminkan satu alur pikir yang linier begitu. Kadang-kadang itu item di atas dengan di bawah itu bisa tidak klop. Sehingga ini mohon, sehingga ketika nanti mahasiswa menyodorkan proposal begitu, mohon
tidak serta-merta langsung di ACC, mohon dicermati dulu. Karena banyak yang tidak rasional begitu, baik yang reguler maupun yang MBKM. Oke. Mungkin nanti beberapa contoh akan saya sampaikan hal-hal yang kadang-kadang ya lucu begitu nanti di proposalnya mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan perizinan, jadi sebagaimana halnya tahun kemarin untuk biar lebih memudahkan perizinannya, konteksnya itu tidak kita uruskan izin kolektif satu universitas, tapi kita harapkan pengurusan perizinannya per kelompok itu. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu DPL membantu dalam hal itu. Termasuk juga dalam hal penyelesaian masalah ketika ada masalah berkaitan dengan anak-anak, karena seringkali kadang-kadang ya ada benturan, konflik atau perselisihan horizontal dan lain sebagainya. Nah, kita kembali berkaitan dengan pengurusan izin. Sekalian di dalam konteks pengurusan izin itu kenapa sebagaimana halnya tahun-tahun kemarin kita serahkan ke mahasiswa untuk mengurus izin sendiri. Ini untuk memberikan sebuah pengalaman kepada mahasiswa bagaimana nanti dalam pengurusan perizinan ke instansi pemerintah. Karena juga ini sebagai bekal biar ada pengalaman agar besok kemudian ketika semester 8 untuk pengurusan izin skripsi dan lain sebagainya, mereka sudah punya pengalaman bagaimana mengurus perizinan itu. Ya, jadi ini arahnya juga dalam rangka untuk pembelajaran kepada mahasiswa. Gitu. Nah, kemudian juga kami berharap agar nanti Bapak Ibu DPL itu bisa menjadi penghubung antara peserta KKN dengan LPPM serta para pemangku kepentingan yang terkait. Gitu. Nah, terlebih khusus yang KKN MBKM itu kami harapkan juga nanti Bapak Ibu DPL menjadi penghubung mahasiswa dengan pihak fakultas dan prodi karena ada kaitan dengan konteks pembelajaran mata kuliah di lapangan. Terus kemudian monggo nanti Bapak Ibu juga melakukan pemantauan, jadi tolong jangan dilepas total, mohon dipantau agar mereka proses melaksanakan kegiatan lapangan juga menjadi lebih baik, baik reguler maupun yang MBKM. Sebetulnya kegiatan proyek lapangan itu merupakan bentuk pembelajaran kepada mahasiswa sebetulnya, itu supaya nanti bisa berjalan baik. Kemudian nanti Bapak Ibu kita harapkan juga bisa menyusun laporan pelaksanaan pembimbingan. Nah, harapan kami seperti tahun-tahun kemarin, laporan pelaksanaan pembimbingan KKN itu mohon dikemas menjadi laporan pengabdian masyarakat. Mohon dikemas menjadi laporan pengabdian masyarakat. Kemudian Bapak Ibu juga nanti melakukan penilaian terhadap kegiatan KKN dan nanti yang memasukkan nilai ke SIM UWPACID ke sistem akademik itu adalah dari dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti ada dua sebetulnya, satu nilai KKN, yang dua nilai mata kuliah rekognisi. Nilai yang Bapak Ibu itu hanya nilai KKN, sedangkan nilai mata kuliah rekognisi itu menjadi kewenangan fakultas dan program studi. Nah, kemudian khusus untuk Bapak Ibu yang DPL, KKN, MBKM, karena mereka ada konteks pembelajaran di lapangan, maka Bapak Ibu juga ini ada tugas tambahan, yaitu mengarahkan proses pembelajaran mahasiswa di lapangan. Jadi nanti Bapak Ibu mohon cermati mata kuliah rekognisinya, sehingga itu Bapak Ibu bisa mengarahkan. Memang ini agak berat ya, jadi karena beberapa mahasiswa itu mungkin di luar disiplin keilmuan kita, jadi dari program studi lain. Nah, kita setidaknya mengarahkan agar mereka nanti pembelajarannya bisa untuk memenuhi mencapai capaian pembelajaran yang ada dari situ. Maka itulah kami tadi ada kepada Bapak Ibu juga nanti
melakukan komunikasi dengan pihak program studi dari mahasiswa yang terlibat KKN di kelompok bimbingan Bapak Ibu, gitu kan. Kemudian nanti kami harapkan juga Bapak Ibu berkenan juga tugasnya memberikan pembimbingan dalam penyusunan laporan pembelajaran mata kuliah rekognisi. Itu supaya laporannya itu apa ya, dalam bentuk apapun itu menjadi lebih logis begitu. Nah, ini memang format dan bentuk laporannya apa, formatnya bagaimana, itu menjadi ranahnya masing-masing program studi, gitu kan. Nah, kemudian karena berkaitan dengan pembelajaran, nanti Bapak Ibu mohon juga memberikan masukan kepada program studi terkait proses pembelajaran maupun pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. Jadi memberi masukan kepada program studi agar nanti menjadi bahan pertimbangan bagi prodi untuk menentukan nilai mata kuliah rekognisinya. Nah, kemudian untuk dokumen proposal ini agak berbeda antara yang reguler dengan yang MBKM. Kalau yang reguler cukup satu, jadi proposal KKN saja, berisi program kerja. Template itu sudah kami share ke Bapak Ibu, juga kami share ke mahasiswa. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa cermati template-nya proposal KKN itu. Baik yang reguler maupun yang MBKM itu proposal KKN-nya sama. Nanti termasuk juga laporan KKN-nya sama. Yang membedakan nanti di MBKM itu ada proposal pembelajaran MBKM. Jadi ada mereka mahasiswa membuat proposal pembelajaran. Nah, dan proposal itu harus mendapat persetujuan dari program studi, persetujuan mata kuliah rekognisinya. Dan juga besarannya berapa SKS yang direkognisi. Jadi, nah proposal sama persetujuan itu jadi satu. Jadi satu. Kemarin mahasiswa itu banyak yang menyusun proposalnya itu salah dan mohon maaf beberapa prodi mungkin karena terburu-buru atau karena capek bagaimana kadang juga mahasiswa nakal nodong begitu ya, sehingga mungkin tidak sempat dikoreksi langsung tanda tangani. Ada banyak yang substansi dokumennya itu sebetulnya keliru gitu ya. Karena ada yang mata kuliah yang direkognisi itu seluruh mata kuliah yang di KRS-an oleh mahasiswa semester ini. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang penyusunan dokumennya itu juga tidak cocok antara program kegiatan dengan mata kuliah. Nah, kemudian untuk sistematika proposal, Bapak Ibu, ini ada perbedaan dengan template. Ikuti yang di template itu saja. Kami mengupayakan menyederhanakan. Jadi upayakan nanti biar mahasiswa bisa menjadi lebih mudah. Karena mahasiswa kita tuh nampaknya sangat sulit kalau sangat mengalami kesulitan kalau diminta untuk membuat suatu deskripsi redaksional gitu kan. Jadi mereka nanti mohon kalimatnya pun juga tolong Bapak Ibu bantu cermati biar nanti karena ini akan menjadi dokumen resmi yang kita simpan sehingga harapannya dokumen itu bisa baiklah secara format, tata bahasa dan lain sebagainya. Kemudian kalau rencana intervensi Bapak Ibu, nah, yang reguler itu kemarin belum ada diskusi dengan kami, tapi yang MBKM sudah ada beberapa diskusi. MBKM kan ada 3-4 kegiatan begitu ya. Nah, sebetulnya kegiatan ini nanti itu kalau di proposal jadikan aja ini masalah ya, jadi masalah. Itu. Kalau misalkan ini kita ambil contoh rencana intervensi gitu ya, kegiatannya pembinaan kesehatan keselamatan kerja misalkan begitu. Nah, berarti kita transfer aja jadi masalah. Berarti ini masalahnya adalah rendahnya eh, pelaksanaan K3 kita arahkan di situ. Kita transfer seperti itulah. Jadi, nah kemudian di dalam proposal itu masalah, kemudian kan ada solusi. Nah, solusi itu adalah aktivitas-aktivitas di dalam setiap kegiatan itu. Nanti tinggal ditransfer aja ke situ.
Nanti untuk model pendekatan intervensinya secara teknis ini per kegiatan itu nanti monggo diarahkan begitu nggih. Yang jelas Bapak Ibu mahasiswa itu seringkali materinya itu isinya sosialisasi gitu ya. Sehingga mereka belum sampai ke arah tindakan belum sampai ke pemberdayaan dan pendampingan. Nah, kalimat-kalimat yang nanti bunyinya sosialisasi itu mohon supaya diganti yang mengarahkan sampai tindakan pemberdayaan dan pendampingan. Arahnya ke sana. Karena apa? Itu nanti berkaitan dengan target capaian. Jadi setiap masalah diberikan solusi, nanti target mereka di akhir kegiatan itu kelompok sasaran bisa berubah menjadi apa atau berubah seperti apa begitu. Nah, kemudian nanti di breakdown ke dalam tabel-tabel. Nanti Bapak Ibu mohon cermati di template itu. Nah, di template itu sebelum masuk ke tabel mohon itu diberikan narasi. Ya, barang satu atau dua paragraf mohon diberikan narasi. Jadi arahkan mahasiswa sebelum masuk tabel itu ada narasi gitu. Nah, kemudian ini nanti mohon diarahkan agar mahasiswa itu bisa menyusun kurikulum intervensi mereka ke kelompok sasaran. Jadi kalau kita punya waktu misalkan 1,5 bulan, ada sekitar 6 sampai 7 pekan. Nah, berarti intervensinya itu kalau misalkan 7 pekan yang dipakai intervensi itu bisa 6 pekan. Kalau sehingga karena pekan pertama itu biasanya pasti masih sosialisasi program secara umum, intervensi teknis itu biasanya baru mulai pada pekan kedua. Mohon dicermati, mohon nanti diarahkan. Jadi tahapan-tahapan untuk intervensi itu supaya bisa disusun dengan baik. Jadi mohon Bapak Ibu nanti cermati itu. Kemudian pada setiap pekan, pada setiap aktivitas intervensi itu target capaiannya apa. Nah, ini arahkan kita akan berjenjang sehingga diharapkan target capaian kegiatan secara keseluruhan itu bisa terwujud pada intervensi yang terakhir. Itu. Kita harapkan ke sana. Walaupun nanti itu tidak sesempurna betul, paling tidak ya mendekatilah kita arahkan ke sana nanti. Kemudian berikutnya itu, nah ini yang MBKM Bapak Ibu, ada dua hal yang harus dilakukan nanti. Kita mulai dari yang kolom sebelah kanan. Kalau kegiatan KKN itu manfaatnya untuk kelompok sasaran. Tapi untuk konteks pembelajaran itu manfaat untuk mahasiswa. Nah, sehingga termasuk Bapak Ibu nanti mau termasuk di dokumen, di perencanaan itu supaya mahasiswa merumuskan baik agar nanti pelaksanaan kegiatannya bisa juga berjalan baik. Nah, di rencana pembelajaran KKN kemarin kan ada kegiatan proyek. Ada 3 sampai 4 kegiatan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, kegiatan itu mohon ditransfer menjadi permasalahan yang ada di mitra. Kemudian per kegiatan itu ada beberapa aktivitas. Nah, di aktivitas itu jadikan itu kegiatan intervensi untuk memberi solusi kepada kelompok sasaran atas satu masalahnya. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati yang NBKM sering banyak di proposal anak-anak aktivitas ini hanya satu, ditulisnya hanya satu. Padahal ini berkait dengan capaian pembelajaran yang mungkin bisa beberapa mata kuliah. Itu. Jadi logikanya dalam satu kegiatan umum proyek itu tidak mungkin hanya satu. Bisa jadi 2 atau 3. Nah, ini kemarin banyak juga dari program studi yang tidak mencermati ini. Mohon nanti Bapak Ibu bantu ya, bantu prodi untuk mengarahkan mahasiswa agar aktivitas pembelajarannya itu eh, mengarah ke lebih baik begitu ya. Jadi agar mahasiswa tahu nanti dia dari kegiatan yang dilakukan itu, kemudian aktivitas pada masing-masing kegiatan itu apa. Nah, dari kegiatan itu dia belajar apa begitu. Kemudian target capaian pembelajarannya
Itu kemarin mahasiswa masih juga belum merumuskan. Sebetulnya capaian pembelajaran itu adalah ketika sudah melakukan pembelajaran lapangan, mahasiswa itu bisa apa, begitu ya, bisa apa. Ini berbeda kalau target di KKN itu capaiannya adalah perubahan di kelompok sasaran. Kemudian indikator, nah nanti monggo ini juga biar mahasiswa juga konsultasi nanti ke prodi, arahkan ke sana. Indikator capaiannya apa? Ini yang harus dipenuhi nanti oleh mahasiswa. Kalau indikator capaian KKN itu pasti perubahan di kelompok sasaran. Nah, sedangkan untuk jadwal pelaksanaan itu relatif kurang lebihnya hampir sama. Karena proses pembelajaran mahasiswa itu mengikuti pelaksanaan pembelajaran lapangan. Mungkin sebelum saya lanjut Bapak Ibu yang NBKM, nah sebetulnya walaupun dituliskan mata kuliah rekognisi itu ada misalkan 3 SKS begitu ya. Nah, mohon dicermati bahwa sebenarnya mata kuliah rekognisi itu kan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang di KRS kan semester ini betulnya. Sehingga rekognisi lapangan itu tidak penuh praktis, itu tidak penuh 3 SKS. Karena yang separuh, yang 1,5 SKS sudah diselesaikan di pembelajaran kelas sampai ke UTS kemarin, sebagian di situ. Sedangkan yang rekognisi penuh sebesar 3 SKS atau 2 SKS sebagai bobot mata kuliah itu apabila mata kuliah itu ditawarkan di semester 7 atau 8. Itu baru rekognisinya penuh. Tapi sebagian besar mata kuliah rekognisinya itu adalah mata kuliah yang ada di semester 6 ini. Sehingga secara praktis itu hanya setengahnya rekognisinya. Itu. Walaupun dituliskan 3 SKS gitu prakteknya ya tidak 3 SKS, cuman 1,5 karena yang 1,5 sudah diselesaikan melalui pembelajaran kelas sampai UTS kemarin. Kita lanjutkan. Nah, aktivitasnya Bapak Ibu ini paralel nanti nggih. Jadi nanti yang KKN pelaksanaan proyek, dalam pelaksanaan proyek itu mahasiswa belajar mata kuliah. Kemudian di dalam pelaksanaan proyek mahasiswa itu bekerja bersama masyarakat. Nah, di dalam bekerja itulah bagaimana mahasiswa belajar melalui bekerja untuk pencapaian CPMK-nya mata kuliah sehingga hasil akhirnya adalah penguasaan materi mata kuliah sesuai dengan karakter mata kuliah masing-masing. Sedangkan sebagian saya sampaikan tadi, kalau di KKN nanti luarannya itu perbaikan kondisi kelompok sasaran. Nah, Bapak Ibu, ada indikator nanti itu masing-masing mata kuliah beda gitu nggih. Indikatornya itu ada yang indikator capaian mata kuliah nanti tergantung bisa jadi nanti mungkin mata kuliah tertentu itu menghasilkan model, bisa jadi menghasilkan produk-produk tertentu itu ya itu nanti sangat ada varian. Bagi kelompok mahasiswa mungkin yang jeli Bapak Ibu mungkin ada kerjasama secara terpadu antara beberapa prodi misal gitu ya. Prodi A membuat model, nanti dia akan join sama informatika. Nah, informatika yang menuangkan model itu dalam bentuk web atau dalam bentuk aplikasi atau apapun atau software program-program tertentu misalkan seperti itu. Memang harapan kita bisa sampai seperti itu, Nah, kemudian yang MBKM Bapak Ibu rangkaiannya itu yang pertama perencanaan itu kemarin sudah dilakukan perencanaan pembelajaran mata kuliah, rekognisi sudah dilakukan, cuman ini tinggal pembetulan dokumennya sebetulnya. Terus nanti yang belum adalah mentransfer dari rencana kegiatan itu ke perencanaan kegiatan lapangan. Nah, yang belum menuangkan dalam bentuk dokumen itu ini yang saya belum tahu anak-anak yang KKN reguler karena mereka belum belum melakukan komunikasi dengan kami. Sehingga nanti tolong ini untuk dokumennya proposal KKN-nya itu supaya Bapak Ibu arahkan begitu nggih. Kalau yang MBKM tinggal mentransfer aja dari proposal pembelajaran ke proposal proyek begitu.
Nanti di lapangan mahasiswa itu melakukan intervensi, terus dalam konteks itulah dia melakukan pembelajaran. Nah, kemudian laporan ada dua Bapak Ibu nanti, laporan ada dua. Yang satu yang MBKM, satu laporan pembelajaran dan laporan hasil belajarnya. Yang kedua laporan KKN-nya. Evaluasi juga ada dua, evaluasi terhadap KKN, keterlibatan di proyek, dan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, DPL hanya nanti mengevaluasi ke proyeknya saja. Sedangkan yang capaian hasil pembelajaran itu menjadi ranahnya prodi, begitu. Kemudian saya lanjutkan untuk pengorganisasian Bapak Ibu. Kalau di reguler itu dibentuk tim kerja mungkin sebanyak 3 ya, jadi ada di bawah Bapak Ibu itu pengurus hariannya, mahasiswa biasanya nyebut BPH, kemudian itu nanti mahasiswa akan membentuk tim kerja sesuai dengan jumlah permasalahannya. Untuk BPH-nya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara gitu. Sedangkan untuk yang tim kerja nanti jumlahnya 3, kalau ada program dia 4 ya 4 gitu ya, sesuai dengan jumlah itu, namanya nanti menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti tolong ini dicermati bahwa BPH, ketua, wakil ketua dan seterusnya sampai bendara itu harus menjadi anggota tim kerja. Ya, jadi mereka selain menjadi BPH, mereka juga anggota tim kerja. Sehingga mereka juga terlibat di pelaksanaan kegiatan lapangan gitu. Mes ya. Nah, sedangkan yang di KKN MBKM itu untuk di level bawah tidak dibentuk tim kerja, hanya dibentuk koordinatornya saja. Itu ya, koordinator. Karena apa? Semua mahasiswa harus terlibat pada semua kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada pemilahan per tim kerja. Itu pembedaannya. Nah, fungsinya koordinator itu nanti biar bisa memudahkan konteks pelaksanaan proyeknya gitu, untuk memudahkan itu. Nah, kemudian penilaian Bapak Ibu, ada 2 penilaian seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama oleh mahasiswa, jadi mahasiswa menilai diri sendiri dan menilai teman-temannya satu kelompok. Terus kemudian DPL melalui pemantauannya juga melakukan penilaian. Tuh. Komponen penilaian ada 5. Yang pertama kehadiran, kerjasama dalam pelaksanaan program, kemampuan inisiatif, leadership, kemudian dalam keterlibatan mereka dalam penyusunan program kerja atau laporan, serta mungkin keterlibatan mereka di tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan itu misalkan survei, pengurusan izin, terus mungkin ada tugas-tugas yang lain yang di luar di luar proyek begitu ya. Nah, itu monggo nanti dicermati Bapak Ibu. Jadi juga nanti monggo diarahkan ketika penilaian, jangan sampai mahasiswa itu mendongkrak nilai temannya, karena nanti bisa jadi bumerang untuk mereka. Jadi seringkali temannya tidak aktif karena itu teman dekat itu dinilai tinggi, sehingga bisa berbalik, yang tidak aktif nilainya tinggi, sementara yang aktif nilainya rendah. Itu pernah terjadi. Oke. Jadi mohon nanti dicermati untuk itu. Kemudian untuk dokumen laporan Bapak Ibu, kalau laporan KKN, KKN-nya baik reguler maupun itu laporannya nanti kolektif, laporannya kolektif, jadi cukup 1. Sementara kalau yang MBKM itu untuk laporan pembelajarannya itu kami usulkan kemarin itu individual. Jadi laporan pembelajaran hasil belajar individual. Kalau luaran yang berupa model, kemudian berupa mungkin software, web dan lain itu bisa dalam bentuk kolektif. Ya nanti program studi yang akan mengarahkan. Kemudian kita coba Bapak Ibu ini contoh pemetaan untuk aktivitas kegiatan proyeknya. Jadi misalkan judul proyek ini khususnya BKM,
Jadi di kegiatan satu, aktivitasnya apa, nanti arahkan ke program kerja mahasiswa. Arahnya ke sana. Jadi di dalam satu kegiatan itu semua prodi terlibat di setiap aktivitas kegiatan itu. Jadi kalau misalnya kegiatan satu di dalamnya ada 3 aktivitas, maka semua prodi itu terlibat. Karena kemarin ada persepsi mahasiswa kegiatan satu itu untuk prodi A, kegiatan dua untuk prodi B. Itu tidak. Jadi satu kegiatan itu diselesaikan bersama-sama oleh semua prodi yang terlibat di dalam KKN itu. Kemudian untuk konteks lebih lanjut dalam konteks pembelajarannya Bapak Ibu. Ya, jadi melalui kegiatan itu pertama kalau di proyek mahasiswa melakukan apa? Misalkan contoh nonton nggih. Jadi dari proyek itu pasti perencanaan proyek secara umum karena itu tak anggap proyek. Kemudian mahasiswa akan pasti melakukan apa pengelolaan proyek itu. Mahasiswa akan mengelola kinerja teman-temannya. Jadi kita arahkan dia bisa melakukan itu. Nah, konteks itu dia belajar apa? Nah, ketika dia melakukan perencanaan proyek, tentunya dia akan belajar bagaimana perencanaan proyek sampai ke kegiatan-kegiatan yang ada di proyek itu. Kemudian lebih lanjut, kalau misalkan ini contoh, misalkan temanya proyek ekonomi desa, judulnya pengembangan wisata desa, memang rata-rata wisata desa yang mereka bangun. Terus mitra sasarannya siapa? Itu kemarin minimal 2, misalkan kita anggap ini 3, yang terlibat ada 5 prodi. Nah, kegiatannya ada 4 kegiatannya. Kita misalkan kita ambil contoh ini. Kegiatan mulai revitalisasi objek wisata, pengembangan penyelenggaraan proyek, kemudian pengembangan SDM sampai ke pengembangan sektor penyangga. Ini contoh. Nah, di dalam proyek itu misalkan kita breakdown tadi eh, secara umum peran prodi dalam konteks KKN apa? Dan kita arahkan ke sana. Jadi yang manajemen perannya apa? Dia melakukan fungsi-fungsi apa? Yang akuntansi dia membina apanya? Yang teknik mesin membina apanya dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi kita ambil contoh misalkan di kegiatan satu revitalisasi objek tujuan wisata. Misal di sini kita anggap aja ada kita contohkan 2. Misal yang pertama perencanaan desain objek sama pembangunan objek. Nah, yang di perencanaan objek itu manajemen melakukan apa, akuntansi melakukan apa, teknik mesin melakukan apa, dan seterusnya. Ketika di pelaksanaan pembangunan proyek, itu masing-masing melakukan apa. Jadi, setiap prodi itu terlibat pada setiap aktivitas kegiatan proyek. Jadi, disinilah nanti akan muncul gitu. Jadi, misal kalau di manajemen mungkin ada perencanaan proyek dan dia biasa akan menyusun tahapan-tahapan pekerjaan di satu satu kegiatan. Sedangkan yang teknik mesin mungkin diminta ini untuk perencanaan wahana, jadi manufacturing begitu. Kalau untuk melakukan manufacturing berikutnya maka dia akan melakukan juga menghitung kebutuhan material, kemudian dia menghitung kesecocokan material dan lain sebagainya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu cermati karena kemarin banyak mahasiswa yang mengisikannya ini tidak atau kurang relevan. Jadi ada yang contoh ngaten nggih. Jadi misal ini kegiatannya misalkan dia langsung tuliskan kegiatan adalah ini contoh nih, mohon maaf yang dari teknik mesin, masa teknik mesin kegiatannya pembuatan taman. Ya, terus kemudian rekognisinya itu perencanaan mesin. Nah, itu kan nggak cocok. Sebetulnya lebih mengarah mereka kalau diarahkan bukan kegiatannya adalah ke manufacturing, itu kan wahana gitu. Sama-sama pengembangan wisata. Gitu. Nanti monggo Bapak Ibu cermati. Ini tadi sudah ada peringatan dari Zoom, tinggal 10 menit Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa melalui kegiatan-kegiatan inilah mahasiswa melakukan pembelajaran apa sesuai dengan mata kuliah yang direkognisikan di situ.
Ini monggo nanti dicermati mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan. Artinya kan kita mengarahkan agar mahasiswa itu mampu merancang apa yang ingin mereka pelajari melalui proyek di lapangan, bagaimana mereka melakukan pembelajaran melalui kerja proyek itu. Agar kita harapkan mereka juga semakin mengembangkan kapabilitas mereka, semakin mengembangkan kompetensi serta kedewasaan mereka. Kiranya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Kalau perlu kita diskusi, monggo. Terus kemudian kami harap nanti Bapak Ibu khusus yang penugasan di MBKM, nanti setelah ini mungkin bisa besok atau lusa kita bisa ada diskusi khusus yang MBKM. Terima kasih. Demikian paparan kami. Saya kembalikan Bu Irma, monggo. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak dan Ibu, mohon di chat ini ada daftar isi atau daftar, mohon maaf, daftar hadir, monggo bisa diisi Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pemaparan KKN, baik itu KKN reguler maupun KKN MBKM. Begitu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, satu ya Pak Wahyu, nitip Nggih. sekalian sponsor ini. Bapak dan Ibu kan ini nanti luarannya adalah laporan. Besar harapan kami, tim LPPM itu nanti ada artikel, entah itu nanti dijurnalkan atau prosidingan begitu Bapak dan Ibu. Karena mengingat yang saya memantau tahun kemarin itu banyak sekali laporan-laporan yang belum diartikel jurnalkan dan diartikel atau diartikel prosiding. Mengingat kami juga membutuhkan, tim LPPM juga membutuhkan karya-karya panjenengan semua terkait dengan pengabdian masyarakat. Kami punya LPPM sendiri punya si apa itu Semanggi. jurnal Semanggi. Jadi harapan besar dari artikel-artikel panjenengan begitu, Bapak. Soalnya kemarin itu kami kesusahan tim LPPM ketika publish itu banyak yang banyak yang masuk dari luar, tapi tidak sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada gitu ya. Itu enggak ada yang dari internal begitu. Sangat Nggih. disayangkan banget nggih. Kalau Hanya begitu kita satu harapkan atau dua begitu. ngaten mawon. Kita sepakat atau kita sepakati. Jadi kalau tadi saya sampaikan kan luarannya hasil pengabdian masyarakat kan laporan Nggih, dosen. benar. Nah, bagaimana kalau kita ganti laporan pembimbingan KKN ini menjadi publikasi Artikel gitu ya. jurnal, itu aja. Menjadi publikasi Harapan kami jurnal. ya ada di Ya, Semanggi ya Bapak dan Ibu karena bisa ya dimuat di Semanggi. Nggih, nggih, harapan kami begitu Bapak dan Ibu karena nggih, ngapunten kita tim LPPM juga kesusahan kemarin ketika publish cari-cari artikel internal bahkan yang luar itu banyak sekali nggih. gitu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu terkait KKN tematik ini, baik itu reguler maupun MBKM. Nggih. Sebentar Bu Irma, ini ada Monggo Bapak. sesuatu nggih. Khususon pertama saya mohon maaf ke Pak Kubi karena penyampaiannya mendadak itu kemarin secara jujur karena satu Bu Anela mundur ngoten nggih karena Bu Anela pengen konsentrasi di PMM sehingga eh, kami sampaikan Pak Kubi. Nah, ketepatan itu di kelompoknya Pak Kubi juga tadi saya cek ke anak-anak. Kelompoknya Pak Kubi itu sebagian anak-anak dari Fakultas Teknik itu adalah pengusul PPK Ormawa yang sampai hari ini mereka sudah lolos administrasi dan sambil menunggu hasil seleksi berikutnya sehingga nanti kalau mereka lolos PPK Ormawa nanti kepada kelompoknya Pak Gubi itu akan ada penyesuaian nantinya begitu. Akan ada penyesuaian hingga lebih lanjut nanti kita monggo kita diskusikan kira-kira tahap penyesuaiannya bagaimana kalau mereka lolos PPK Ormawa itu. Karena kemarin ketika kami minta untuk yang PPK Ormawa keluar dari kelompok, mereka ngotot tidak mau karena merasa sudah solid kelompok itu gitu loh. Itu. Sehingga kita nanti monggo kami harapkan kita bisa diskusi untuk menyiapkan alternatif khusus ke mereka kalau PPK Ormawanya nanti lolos dan perkiraan itu akhir Mei ini pengumumannya. Gitu. Itu tambahan kami.
Kak, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Ya, Bu Irma izin Jadi, monggo, bertanya. Pak Bobi. Oke. Mau tanya itu untuk topiknya itu kan tadi dari teknik terus ini nanti keekonomiannya nanti gimana nanti? Atau apa nanti untuk outputnya kan harus publikasi tadi di mana? Di Jurnal Semanggi ya tadi saya dengar. Nah, itu nanti Oke. untuk implementasinya gimana kan? Kalau teknik nanti ada ekonominya gimana itu maksudnya Pak? Saya kurang paham itu. Oh, ngaten Pak Kubi. Oke, langsung Bu Irma nggih. Bahwa satu kegiatan KKN itu satu bidang masalah itu penyelesaiannya dari banyak aspek. Bisa dari misalkan ngaten, ketika misalkan produk UMKM tidak laku itu kan tidak lakunya kan dicermati karena apa? Ketika tidak lakunya itu bisa jadi apa bisa jadi karena mungkin desain produknya yang kurang begitu kan. Nah, kalau desain produknya kurang maka dari konteks manajemen itu kan bagian dari apa pemasaran gitu ya, desain produk. Nanti kalau teknik industri kan itu ada khusus mereka kemampuan desain produk. Ketika desain produk itu mungkin juga kurang baik, kenapa tidak bisa produksi? Karena mungkin ngolahnya pakai tangan. Nah, itulah kan perlu penerapan T3G. Nah, itu bisa kan menjadi ranahnya fakultas apa mesin dan teknik mesin dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti itu kita monggo itu kejelian kita untuk mengambil satu sisi di artikel jurnal itu yang lebih mengarah ke bidang keilmuan kita. Dan itu boleh juga nanti berhimpitan begitu, berhimpitan dengan apa dengan bidang keilmuan prodi lain. Oke, itu nanti kita bisa dari misalkan begini, anak-anak yang diangkatkan tiga masalah. Nah, itu kita tidak harus semuanya dari tiga masalah. Bisa jadi mungkin yang kita angkat di jurnal satu atau dua masalah itu bisa. Jadi, Oh, jadi nanti eh kita gini Bu ya. Maksudnya itu nanti bisa kita masukkan unsur ekonominya meskipun ada jadi, teknik gitu Bu Oh, ya. pasti Pak, nggih, iya, pasti bisa semuanya nanti nggih. Oh, nggih nggih. Pak Hubi nanti bisa ngobrol-ngobrol ke LPPM, Pak Hubi, lebih lanjutnya. Lebih lanjut monggo kita ke Nggih, LPPM. monggo Terutama ketemu sama, Ya teman-teman Bu, yang nggih. MBKM nggih, terutama yang nggih, MBKM. atau Karena yang ada masih yang baru-baru ya, Pak. Yang baru-baru gitu ya, Pak. Boleh kayak Pak Alen dan sebagainya. Kalau memang butuh koordinasi dengan tim LPPM, monggo silakan. Kami insya Allah ada di ruangan setiap hari, kecuali Sabtu Minggu. Begitu. Nggih. Pak, Nggih baik Bu ini Irma, makasih. waktu Zoom-nya sebentar lagi, Pak. nggih. Kelihatannya Oke, habis ini meninggal. Ya, mungkin ada pesan secara garis besar. Nanti mohon maaf Bapak dan Ibu karena Zoom-nya ini habis ini mati. nggih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kontak langsung ya Pak, Pak Wahyu. Atau Nggih. langsung datang ke LPPM ya. Insya Allah kami Lebih ada. enak kalau diskusi aja langsung ke LPPM. Ngaten Nah, nggih. langsung Ya, diskusi ke siapapun ada Bapak dan Ibu nggih. terkait hal tersebut dan bisa japri juga boleh Bapak dan Ibu. Setelah itu kami setiap hari ada ya Pak, kecuali Sabtu Minggu nggih. Kecuali Sabtu Minggu nggih. Berarti tidak Sabtu tiap hari. Minggu, Wil. Senin sampai Oh, Jumat. tidak hari. Senin sampai Jumat, Bapak Senin dan sampai Ibu. Jumat. Nggih. Mungkin Dan sebentar. bahkan saya kadang-kadang janjian sama anak-anak itu mintanya malam Minggu, Pak. Kemarin tuh anak-anak KKN, Pak, memaksa saya malam Minggu untuk ke kampus. Ya wis, tak turuti. Jadi di kampus Nggih, sampai agak malam saya diskusi sama mereka. nggih, Pak Terima Wahyu, kasih Bapak terima Ibu. kasih Terima kasih. Bapak Ibu, Bapak dan